Setiap kali bom meledak di Gaza atau sirine meraung di Tel Aviv, dunia pecah menjadi tiga. Ada yang mengutuk, ada yang membela, dan ada juga yang tidak peduli. Tapi di tengah semua jeritan itu, satu suara justru lenyap, suara kemanusiaan. Anehnya, yang paling vokal justru mereka yang mengaku paling religius, yang hafal ayat tapi lupa menangis, yang mengangkat bendera tapi menutup mata saat anak-anak dikafani. Israel dan Palestina bukan lagi konflik. Perang ini sudah berubah menjadi altar tumbal, tempat manusia menumbalkan manusia lainnya demi ego dan Tuhan palsu. Dan yang lebih aneh lagi, sebagian Katolik lebih Israel dari Injil, sebagian Muslim lebih Palestina daripada nabi mereka sendiri, seolah peta geopolitik lebih suci dari hati nurani, seolah kebenaran hanya boleh lahir dari satu kubu dan kubu lainnya pasti sesat. Tapi tunggu dulu, apakah Israel modern benar-benar pewaris Israel kuno? Dan Palestina, apakah ia keturunan bangsa Filistin dalam Alkitab? Jika iya, berarti konflik ini bukan baru dimulai sejak 1948, tapi sudah berlangsung lebih dari 3000 tahun yang lalu. Di video ini, bersama Petrus di Awam Tebar Garam, kita akan menyusuri sejarah, kitab suci, hingga propaganda zaman modern. Bukan untuk membela salah satu, tapi untuk menelanjangi semuanya. Karena dalam Temaram, berpikir semakin mendalam. Menurut arkeolog Eric Klein dalam bukunya The Battles of Armageddon, bangsa Filistin kemungkinan besar adalah bagian dari Sea Peoples, kelompok misterius dari wilayah Asia yang bermigrasi ke pesisir barat Kanaan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Mereka bukan orang Arab, bukan juga bangsa Semitik seperti orang Israel, justru lebih mirip orang Yunani. Mereka membawa budaya yang lebih maju, seperti tembikar, arsitektur, dan sistem militer yang terorganisir. Namun dalam Alkitab, Filistin digambarkan sebagai antitesis umat pilihan Tuhan. Goliat adalah orang Filistin. Daud membunuh Goliat dan membinasakan bangsa itu. Namun mereka bukan musuh abadi, karena Alkitab juga mencatat hal ini. Abraham pernah mengikat perjanjian damai dengan Raja Abimelek dari Gerar, yang adalah raja orang Filistin. Mereka pernah hidup berdampingan. Lalu kenapa hanya sisi musuh yang diabadikan? Setiap bangsa butuh musuh dalam narasinya, dan Filistin dengan tubuh kekar dan lidah asingnya jadi simbol paling pas untuk memproyeksikan ketakutan kolektif bangsa Israel. Kata Palestina berasal dari Filistia atau Peleset dalam bahasa Mesir kuno. Istilah ini kemudian dipakai oleh bangsa Romawi, khususnya setelah pemberontakan Yahudi tahun 135. Menurut Edward Said dalam The Question of Palestine, Romawi sengaja menyebut wilayah itu Syria Palestina untuk menghapus identitas Yahudi dari tanah tersebut. Hal ini adalah sebuah bentuk kolonialisme linguistik. Palestina hari ini lahir dari trauma dan penindasan. Mereka bukan keturunan biologis bangsa Filistin, tapi warisan simbolik dari nama yang digunakan untuk menghukum Israel kuno. Ironisnya, kini nama tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap Israel modern. Nama yang dulu dipakai untuk menghapus Yahudi, kini menjadi bendera melawan Zionisme. Tahun 1948, Israel berdiri. Tapi ini bukan kerajaan Daud yang bangkit dari kubur sejarah. Menurut Lan Pape dalam The Ethnic Cleansing of Palestine, berdirinya Israel melibatkan pengungsian massal lebih dari 700.000 warga Arab Palestina. Nama-nama kampung dihapus, diganti nama Ibrani. Sejarah dilupakan dan luka dibuka kembali. Israel hari ini bukan Salomo, bukan pula Daud, tapi monster yang lahir dari rahim kolonialisme dan trauma Holocaust. Mereka
berdiri bukan karena janji Allah, tapi karena peta yang digambar Inggris dengan darah pengungsi. Anehnya, banyak orang Kristen mendukungnya karena mereka pikir ini adalah nubuat yang digenapi. Padahal menurut Yucat, iman Kristiani tidak boleh disandarkan pada etnis atau negara manapun. Iman harus dilandaskan pada kasih dan bukan kebencian. Dukungan Kristen pada Israel tidak mungkin memiliki muatan teologis, tapi politis yang bertopeng teologis. Bukan iman, tapi ilusi akan kiamat yang romantis. Bagi Islam, Yerusalem adalah kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Hal ini benar, tapi Yerusalem telah dihormati ribuan tahun sebelum Islam lahir. Menurut Karen Armstrong dalam Jerusalem, One City, Three Faith, sebelum Islam muncul, Yerusalem sudah dihormati oleh Yahudi dan Kristen. Islam hadir pada abad ke-7 dan membangun Dome of the Rock di atas reruntuhan Bait Allah. Jika sejarah jadi dasar klaim, maka umat Islam pun bukan pemilik awal Yerusalem. Tapi, coba kau katakan itu di depan massa yang mengibarkan bendera kaligrafi. Mereka akan menuduhmu kafir, melemparimu dengan batu, lalu menuduhmu sebagai penista agama sebelum mendengarkan penjelasanmu. Karena bagi sebagian Muslim, mencintai Palestina adalah bentuk baru dari jihad. Bukan jihad melawan hawa nafsu, tapi melawan logika. Inilah yang lucu. Ketika arogansi menguasai, Islam yang saya kenal menentang kolonialisme, namun sekarang para sumbu pendek meminjam narasi kolonial juga untuk klaim wilayah suci atas nama Islam. Dan tahukah kamu, kalau warga Palestina tidak semuanya Muslim, ada juga yang Katolik, Kristen, dan bahkan masih menganut kepercayaan tradisional. Dan yang menyedihkan, banyak orang tidak marah karena kebenaran diinjak. Mereka marah karena merasa identitasnya digoyang. Orang Katolik mendukung Israel karena trauma perjanjian lama. Orang Muslim mendukung Palestina karena luka kolonialisme yang bersatu padu dengan kebencian terhadap Barat. Tapi keduanya sering lupa, yang mati bukan ayat-ayat, tetapi anak-anak. Mereka adalah manusia sungguhan. Yang hancur bukan hanya masjid atau sinagoga, tetapi kemanusiaan kita sendiri. Konflik Israel-Palestina modern dipicu oleh proyek Zionisme, dukungan kolonial Inggris dalam Deklarasi Balfour 1917, dan pembagian wilayah oleh PBB pada tahun 1947 yang memicu perang besar. Israel menang, Palestina pecah, dan sejak itu kekerasan terus terjadi. Tapi pertanyaannya bukan siapa yang menang. Pertanyaannya, siapa yang masih mau hidup damai? Karena dari dua sisi ekstrim, fanatisme justru dipelihara untuk membenarkan kekuasaan, untuk mengobarkan sentimen. Dan anehnya, semakin banyak korban, semakin banyak yang merasa sedang memperjuangkan Tuhan, seolah Tuhan adalah dewa perang yang serakah dan haus darah, bukan sumber dari belas kasih. Mungkin Tuhan tak ada di kubu manapun. Mungkin dia sudah lama pergi karena muak melihat namanya dicatut untuk membenarkan genosida, pengusiran, dan politik identitas. Dan mungkin satu-satunya tempat Tuhan masih bisa ditemukan adalah di tubuh bocah kecil yang mati kehausan di Rafah, atau nenek Yahudi tua yang kehilangan cucunya karena roket balasan. Jika kamu marah, itu bagus, karena marah adalah tanda bahwa hati nurani yang terusik masih hidup. Tapi sebelum jari-jarimu menuliskan sumpah serapah di kolom komentar, tanyakan dulu, marahmu itu untuk Tuhan atau untuk egomu yang merasa mewakili Tuhan? Jika kamu menyukai pembahasan menyeluruh yang berimbang, yang tidak condong ke satu sisi, tapi kepada kemanusiaan sejati, silahkan subscribe channel ini, tekan like jika kamu ingin lebih banyak konten kritis seperti ini, dan bagikan ke temanmu jika kamu merasa kita perlu lebih banyak percakapan yang jujur soal dunia, agama, dan nurani.
Dan jangan lupa tinggalkan pendapatmu tentang konflik Israel-Palestina di kolom komentar. Di sini, kita tidak mencari siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling berani untuk mengasihi. Karena bersama Petrus di Awam Tebar Garam, dalam Temaram berpikir justru semakin mendalam.